Seperti pernah saya sampaikan bahwa Ganjar Pranowo ini dibanding dengan dua paslon yang lain, ini mempunyai kemampuan komunikasi publik yang terbaik. Artinya, sekarang tinggal strategi bagaimana mengemas informasi dan pengetahuan yang sangat besar ini dalam waktu 4 menit, kemudian menjawab 1,5 menit atau 2 menit dan sebagainya. Ini seninya di situ. Seni debat itu seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan waktunya nggak cukup, nanti kita ketemu keluar sendiri, itu bukan debat namanya. Itu akan rapat kayaknya. Nah, saya meyakini bahwa untuk yang ketiga kali ini, untuk debat jatah calon presiden, Ganjar akan kembali leading. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Di hari Minggu ini tanggal 4 Februari 2024 akan terjadi debat terakhir calon presiden untuk Pilpres tahun 2024. Debat ini akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center di Jakarta. Kemudian temanya terkait dengan kebudayaan, sumber daya manusia, inklusi dan sebagainya. Nah, bagi saya tema-tema ini makanan sehari-hari Ganjar Pranowo. Karena ini sangat fluent, sudah digeluti oleh Ganjar Pranowo mulai beliau menjadi anggota legislatif sampai Mas Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Masalah inklusi, pelayanan sosial, kemudian SDM, itu Mas Ganjar fluent sekali. Dan seperti pernah saya sampaikan bahwa Ganjar Pranowo ini dibanding dengan dua paslon yang lain, ini mempunyai kemampuan komunikasi publik yang terbaik. Artinya, sekarang tinggal strategi bagaimana mengemas informasi dan pengetahuan yang sangat besar ini dalam waktu 4 menit, kemudian menjawab 1,5 menit atau 2 menit dan sebagainya. Ini seninya di situ. Seni debat itu seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan waktunya nggak cukup, nanti kita ketemu keluar sendiri, itu bukan debat namanya. Itu akan rapat kayaknya. Nah, saya meyakini bahwa untuk yang ketiga kali ini, untuk debat jatah calon presiden, Ganjar akan kembali leading. Artinya akan mendapatkan sentimen positif tertinggi lagi dari masyarakat Indonesia. Karena apa? Yang pertama, kemampuan komunikasi publik yang sangat baik. Berikutnya, materi atau tema debat ini sangat dikuasai oleh Ganjar Pranowo. Karena beliau melakukan bukan hanya sekedar teori, tapi sudah mempraktekkan dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun terakhir. Ditambah lagi sang istri tercinta, Mbak Siti Atikoh, ini juga pegiat perempuan, mempunyai gelar pelayanan publik dari Jepang, jadi sangat memberikan masukan kepada Mas Ganjar. Ini yang membuat ketar-ketir kubu 02 khususnya. Pak Prabowo tidak mempunyai pengalaman apapun di bidang inklusi, budaya, kemudian sumber daya manusia, dan lain-lain. Karena Pak Prabowo tidak pernah menjadi pejabat publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalaupun bisa, paling itu hasil polesan gitu. Apalagi saya mendengar rumors, entah itu benar atau tidak, Pak Prabowo kesehatannya kurang fit. Apakah ini benar atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas Pak Prabowo akan keteteran kalau membahas hal ini. Kalau Anies Baswedan lumayan mempunyai pengetahuan terkait tema ini dengan sangat baik dan mempunyai kemampuan komunikasi publik yang baik pula. Jadi artinya Anies juga akan lancar sebetulnya. Yang kita perhatikan memang Pak Prabowo. Tapi bagi saya tidak apa-apa. Inilah cara semesta, cara alamiah
menunjukkan kualitas dan kapasitas pemimpin Indonesia. Apakah ini layak menjadi presiden, si A, si B, si C, atau bagaimana? Seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa debat itu hanya mempengaruhi undecided voters atau swing voters. Bagi orang yang sudah memilih paslon tertentu akan sulit untuk berubah. Kalaupun ada perubahan, tapi prosentasenya kecil. Makanya dalam debat yang penuh tidak etika, Cawapres Jilid 2 kemarin, meskipun pola tingkah Gibran sangat songong dan tidak beretika, tetap saja dibela oleh para pembela-pembelanya. Nah, kali ini agak kritis. Karena apa? Inilah saatnya menentukan kemampuan dan Indonesia akan memilih siapa yang terbaik. Karena kalau melihat data dan angka, kelompok-kelompok yang masih masuk dalam kelompok undecided voters dan swing voter itu masih banyak. Dan ini menentukan kemenangan salah satu paslon. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa untuk debat yang terakhir yang akan berlangsung tanggal 4 Februari 2024 jam 19 waktu Indonesia Barat, Ganjar akan kembali leading. Ganjar akan paling sedikit mendapatkan sentimen negatif dan paling banyak mendapatkan sentimen positif. Itu prediksi saya. Karena melihat kemampuan Ganjar dan pengetahuan Ganjar bukan hanya sekedar teori tapi juga praktikal. Kita lihat saja nanti malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, bagaimana ketiga capres ini bertarung mati-matian untuk menunjukkan kapasitas dirinya, dan sekarang tinggal berpulang masyarakat undecided voters, swing voter menentukan pilihan. Karena menurut data yang pernah saya baca, hampir 40% itu orang-orang yang belum memilih, undecided voter dan swing voter ini baru menentukan pilihan berdasarkan debat. Nah, mudah-mudahan debat ini berlangsung dengan seru, tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran etika, saling serang, tidak ada masalah, itu wajar, ini debat, bukan lomba pidato, tapi yang jelas harus ada sisi edukasi kepada masyarakat Indonesia. Pilpres itu hanya ritual 5 tahunan. Kita hanya menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Meskipun saya meyakini Tuhan sudah punya calonnya yang akan memimpin Indonesia, tapi kita sebagai manusia untuk berusaha. Kontestasi akan berakhir beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita kembali bersatu menjadi satu kesatuan, karena polarisasi masyarakat yang berkelanjutan seperti tahun 2014, 2019 itu sama sekali tidak produktif. Kita sebagai bangsa tercerai-berai, dan itu yang diinginkan oleh kelompok asing agar mengadu domba kita, dan kita akan tercerai-berai. Kita mempunyai pengalaman panjang terkait hal itu. Baik, mari kita saksikan debat Capres dan Cawapres. Ini debat terakhir, porsinya Capres, dan saya mempunyai prediksi Ganjar Pranowo akan leading kembali. Kita lihat saja nanti perkembangan seperti apa. Jangan lupa nonton bareng keluarga, mendampingi anak-anak Anda untuk menyaksikan debat terakhir porsinya calon presiden tahun 2024. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berhari Minggu, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam jangan lupa bahagia. Saya Rudi Eskaper.